Berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang memilih staf khusus dari kalangan milenial, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memilih staf khusus berusia 50 tahun ke atas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memilih 8 staf khusus yang berlatar belakang organisasi masyarakat seperti pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menurut juru bicara Mas Duki Baidlawi, penentuan staf khusus ini telah dikonsultasikan dengan sejumlah pihak, tetapi tanpa campur tangan Presiden. Mereka yang terpilih sebagai staf khusus Wakil Presiden seperti mantan Menristek Dikti M. Nasir, Ketua Harian PBN Robikin M. Has, ada juga perwakilan dari MUI seperti Sukriansyah S. Latif dan Guru Besar UIN Jakarta, Masyukuri Abdillah. Untuk membahas apa latar belakang para staf khusus ini dan kenapa pilihannya serasa banyak didominasi dari Ormas, sudah hadir di studio kami ada juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi. Pak Mas Duki, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News, Pak Mas Duki. Iya, saya akan langsung konfirmasi Pak Mas Duki, kalau Pak Presiden memilih staf khususnya dari kalangan milenial, Pak Ma'ruf Amin memilih staf khususnya 50 tahun ke atas. Tanggapan Pak Mas Duki? Ya, itu saya kira sama-sama menariknya lah itu. Karena kalau ibarat sinar matahari, kalau sunrise itu dilihat juga indah ya, sangat indah. Sunset saya kira juga sangat indah. Sama indahnya? Sama-sama indahnya. Okay. Nah, sunset itu saya kira kita berbicara mengenai pengalaman ya. Okay. Kalau kita berbicara pengalaman, saya kira orang-orang yang berada di kepala 5, pengalamannya saya kira cukup. Dan kompetensinya saya kira juga oke gitu kan. Jadi gabungan antara pengalaman dengan kompetensi saya kira juga luar biasa. Kalau Pak Jokowi memilih kalangan milenial saya kira juga luar biasa. Jadi anak muda, energik, kreatif itu juga mempunyai ruang dan peluang-peluang ke depan yang juga sangat bagus. Baik, Pak Mas Duki, tapi visi ke depan dari Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ini seperti apa sih hingga kemudian menunjuk 8 staf khusus ini? Sebetulnya? Kan sudah dibilang oleh Presiden tidak ada visi double. Visi Wapres adalah visi Presiden. Baik. Dan oleh karena itu penugasan apa saja yang diberikan kepada Wakil Presiden, disitulah saya kira staf khusus itu akan memperkuatnya. Kenapa misalnya ada beberapa sejumlah orang misalnya ada dari Ormas Islam. Ya. Kita tahu bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu diberi tugas yang sangat berat terkait dengan masalah radikalisme dan terorisme. Dan dia harus mengkoordinasi sejumlah kementerian, bahkan Minko itu dikoordinasi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya kira perlu diperkuat orang-orang yang memang punya latar belakang dan pengalaman di situ. Apalagi sebagaimana sudah dikomitmenkan oleh Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wapres, bahwa terorisme itu harus ditangani mulai dari hulu sampai ke hilir. Sehingga dengan demikian ini satu hal yang sangat penting kenapa kemudian Wapres menunjuk orang-orang seperti itu. Tapi Pak Mas Duki, peran dari 8 staf khusus ini nanti secara konkret untuk bersama-sama membantu Wapres menangkal terorisme dan juga radikalisme itu seperti apa, Pak? Ya tidak semuanya sama-sama. Misalnya Pak Nasir kan itu bidang pendidikan. Nah saya kira soal pendidikan saya kira juga sangat penting dan ini adalah selama ini ditangani oleh Pak Nasir dan dia punya pengalaman yang cukup bagus ketika kemarin dia menangani persoalan perguruan tinggi ya. Tapi juga dia juga punya banyak tahu tentang misalnya seperti apa perguruan tinggi saat ini dan bagaimana ke depan. Saya kira juga masukan-masukan mengenai pendidikan itu juga sangat-sangat penting. Pak Mas Duki, kita akan sama-sama tampilkan dan melihat bersama-sama mengenai grafik nama-nama yang kemudian telah ditunjuk oleh Wakil Presiden menjadi staf khususnya. Nah ini kalau kita cermati, ini ada Pak Mas Duki, ada Pak Muhammad Imam Aziz, Pak Satya Arinanto, Sukriansyah S. Latif. Nah ini nama-nama orang ini apakah memang orang-orang yang betul-betul punya pengalaman di bidangnya dan kemudian kalau kita kaitkan dengan terorisme dan juga radikalisme seperti apa nih Pak? Saya kira tidak semuanya harus dikaitkan dengan 8 orang itu, tidak semuanya harus dikaitkan dengan terorisme ya. Karena misalnya
bicara mengenai Mas Syukuri Abdullah, dia adalah profesor doktor di bidang masalah agama. Nah, saya kira Kiai juga menangani persoalan ekonomi syariah. Dia adalah ahlinya di dalam ilmu syariah, ekonomi syariah. Sehingga dengan demikian maka tidak semuanya berkait erat dengan persoalan-persoalan ekstremisme atau terorisme. Misalnya seperti itu. Bapak Imam Muhammad Imam Aziz itu adalah orang yang banyak bergelut di bawah, di masyarakat, di masalah kemiskinan. Dia sangat peduli dengan HAM, gitu kan. Maka kemudian kenapa dia punya banyak pengalaman di bawah seperti itu, maka kemudian dia diangkat seperti itu, dan juga tidak berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan terorisme. Jadi latar belakang pengalaman ini, track record ini saya kira berbicara semuanya, dan itu akan memperkuat terhadap posisi wakil presiden dari staf khusus. Baik, nanti akan kita tanyakan lebih lanjut Pak Mas Duki, koordinasi nanti akan seperti apa kepada wakil presiden, berapa kali bertemu dalam seminggu, dan kemudian akan bertempat di mana kalau misalnya ada masyarakat ingin kemudian menyampaikan keluh kesah begitu kepada wakil presiden, kita akan bahas usai jeda. Kembali bersama kami di Prime Time News, masih bersama dengan saya staf khusus wakil presiden Pak Mas Duki Baidulwi. Pak Mas Duki, apakah ada alasan tertentu kenapa kemudian Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memilih staf khususnya ini berlatar belakang sebagian dari ormas? Ya itu tadi, bahwa pertama saya kira soal kenyamanan ya. Seseorang di jabatan tertentu, apalagi itu adalah jabatan politis, itu ada satu istilah yang namanya political appointee. Political appointee itu memang direkrut ya karena memang dia masuk ke satu wilayah, memang itu adalah jabatan politik, maka itu harus ada tim yang menguatkan. Jadi kalau misalnya di Amerika Partai Demokrat presidennya menang, maka seluruh aparat yang dimiliki oleh si calon presiden yang menang itu, maka dia akan membawa orang-orang yang nyaman berhubungan dengan dia, dan itu namanya political appointee. Dan political appointee ini sangat penting diperhitungkan. Karena apa? Karena memang justru disitulah politik itu, jabatan politik itu. Tetapi di samping political appointee, yang terpenting lagi adalah hal yang terkait dengan kompetensi. Kompetensi itu sangat penting, pengalaman juga sangat penting. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti ini menjadi pertimbangan apakah itu Pak Jokowi, apakah itu Kiai Ma'ruf sebagai wapres. Saya kira hal-hal yang seperti itu yang menjadi pertimbangan. Itukah kenapa kemudian beberapa staf khusus ini datang dari kalangan NU, Pak Mas Duki? Ya karena Kiai Ma'ruf orang NU. Ya karena Kiai Ma'ruf orang NU, otomatis ya lingkungan Kiai Ma'ruf lah yang nyaman dengan Kiai Ma'ruf berhubungan. Pasti seperti itulah. Seperti itu. Ada yang mengkaitkan begini Pak Ma'ruf Amin, bahwa jangan-jangan ini karena berkaca bahwa ada yang kalangan NU tidak puas begitu dengan pemilihan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Saya kira orang NU saya kira tidak sejelek itulah di dalam memahami bagaimana posisi kabinet itu dibangun. Karena tahu persis apa artinya sebuah organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Dia bukan partai politik, dan kalaupun misalnya ada sedikit kecewa, saya kira ya kecewa ya biasa-biasa saja. Tetapi itu kan semua yang namanya pembentukan kabinet itu kan adalah hak prerogatif presiden kan. Sehingga dengan demikian itu semuanya menghormati itu. Saya kira itu nggak ada. Pak Mas Duki, bagaimana kemudian publik bisa memastikan bahwa ke-8 staf khusus ini betul-betul berperan maksimal untuk membantu wakil presiden? Kami akan berperan maksimal tentu saja. Bisa dilihat nanti track recordnya seperti apa ke depan, dan perencanaan yang dibangun oleh wakil presiden saya kira sangat bagus, karena tadi sudah memberikan satu arahan yang sangat penting menurut saya. Bapak wakil presiden itu bersama Setwapres ya berkoordinasi, Bapak Umar ya, Muhammad Umar, dia menyatakan bahwa kita akan melakukan rapat setiap hari Selasa. Itu adalah rapat perencanaan. Apa saja yang terjadi, perkembangan-perkembangan strategis, perkembangan taktis, ataupun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh wakil presiden, itu akan dibahas pada hari Selasa. Seperti itu. Baik, setidaknya seminggu sekali begitu ya Pak Mas Duki? Seminggu sekali ada. Baik, Pak Mas Duki, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam Pak Mas Duki. Berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang memilih staf khusus dari kalangan milenial, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memilih staf khusus berusia 50 tahun ke atas.
Wakil Presiden Maruf Amin memilih 8 staf khusus yang berlatar belakang organisasi masyarakat seperti pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menurut juru bicara